Lah pas adzan maghrib itu ada sosok anak kecil itu jalan. Lah tiba-tiba dia kayak kesurupan, langsung meronta-ronta itu. Dan teman-teman kan di situ kan bingung ya, dipegang teman-temannya itu sampai teman-temannya itu megang itu rasanya panas sekali badan. Jadi ketika sudah setengah jam di situ, kemudian sudah tenang, itu dia melihat sosok perempuan yang kayak terbang dari kamar itu keluar, kemudian setelah beberapa saat diikuti sama harimau putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Apa kabar sedulur Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromyah Medeni. Seperti biasa sedulur Gromet, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeni di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sedulur Gromet yang sudah menonton video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Mas Guntur Sakti. Mas Guntur Sakti, sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Makasih Mas, ini dapat baju. Oh iya nih, bajunya bagus ya. Oh iya, ini sedulur Gromet, bagi sedulur Gromet yang ingin mendapatkan jersey Gromet, silahkan like, share, dan komen di channel Gromet. Bagi yang beruntung akan mendapatkan jersey ini. Gimana, dipakai enak ya? Wah, enak adem ini Mas. Ya, bagi yang beruntung akan mendapatkan jersey ini. Oke, ini terima kasih udah tim Gromet udah ngasih baju nih. iya, ini adem sekali, enak, karena bagus gambarnya Mas. bagus ini. Iya. Yang desain siapa Mas? Ada yang desain orangnya udah Iya. nggak tahu kemana ya. Ini ada, Oh iya, apa ini? lalu lupa ya Mas. Iya. Cerita. Kaos gara-gara Ini kaos. karena lagi musim KKN nih Mas, jadi ada temen yang cerita sama saya terkait dengan misteri di sebuah desa saat KKN. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Oke, Guntur siap. Sakti. Sedulur Gromet, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, silakan Mas Guntur dilanjutkan kisahnya seperti apa. Terima kasih Mas Robi. Jadi ceritanya begini Mas Robi. Ya. Jadi di sebuah ada kegiatan KKN di desanya Desa Kepunduan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Ini KKN mahasiswa di UPS Tegal. Jadi ada 6 orang yang KKN di situ, kemudian ditempatkan di sebuah rumah. Jadi laki-laki 3, kemudian ceweknya 3, tapi beda kamar. Jadi Desa Kepunduan itu kan dari gerbang masuk itu kanan jalan itu ada makam keramat. Makam keramat, makam Mbah Punduh. Oh. Nah, tempat mereka menginap itu dari makam itu belok kiri, nah sekitar mungkin 100 meter itu tempatnya disitulah. Dan di sana sawah, tanah sawah. Gini, jadi cerita misteri ini berawal ketika teman-teman KKN ini setelah melakukan kegiatan, kemudian mereka pulang ke rumah, bersih-bersih, dan mereka santai di halaman. Itu sekitar mungkin menjelang maghrib lah ya, menjelang maghrib masih pada duduk-duduk di situ. Ada 6 orang itu, ya mereka sedang ngobrol, dan ada salah satu perempuan, ini sebut saja Eni ya. Jadi Eni ini dia itu duduk di kursi, kemudian teman-temannya di bawah. Nah, pas adzan maghrib itu ada sosok anak kecil itu jalan, tapi jalan di situ kayak bolak-balik gitu,
kan akhirnya diperhatikan terus. Nah tiba-tiba ketika apa namanya maghrib itu dia kayak kesurupan, langsung meronta-ronta itu, ronta-ronta. Dan teman-teman kan di situ kan bingung ya. Mbak Eni ini yang ya Mbak Eni itu kan kesurupan, kemudian dipegang teman-temannya itu sampai teman-temannya itu megang itu rasanya panas sekali badannya panas itu. Setelah dibantu teman-teman laki-laki ini, dan ada juga yang bisa istilahnya membacakan doa-doa, akhirnya bisa dibawa ke ruang tengah. Tapi di situ masih meronta-ronta sampai jerit-jerit di situ. Dan karena Erni ini sudah punya suami, akhirnya ditelepon suaminya. Nah setelah suaminya telepon ini rada mending, kemudian dimasukkan ke kamar. Itu masih di kamar, tapi dia ditinggalkan karena waktu itu masih pingsan. Nah setelah suaminya datang itu di dalam, informasinya dari teman-teman itu kayak orang berantem di situ, orang berantem sampai hampir setengah jam di situ. Itu meronta-ronta, kemudian suaminya ini kan rada bisa lah ya, bisa seperti itu. Nah cerita dari temennya Eni ini dia juga sering melihat hal-hal kayak gitu. Jadi ketika sudah setengah jam di situ, kemudian sudah tenang, itu dia melihat sosok perempuan yang kayak terbang dari kamar itu keluar. Kemudian setelah berapa saat diikuti sama harimau putih. Nah ternyata setelah sadar itu si Eni ini itu bercerita bahwa pada saat duduk di depan itu, ketika melihat laki-laki kecil itu, anak-anak itu, ada kayak bola bersinar itu kayak mendekat, akhirnya dia langsung pisan nggak sadar itu. Mas Guntur, itu sosok anak kecil itu yang lihat hanya Mbak Eni sendiri atau teman-temannya lihat? Hanya Mbak Eni sendiri itu yang Mbak lihat. Eni itu istimewa bisa melihat hal seperti itu ya. Iya. Jadi setelah selesai akhirnya kan sampai pagi suaminya akhirnya tidur di situ nemenin. Dan kejadian seperti ini itu ternyata juga warga sekitar banyak yang pernah mengalami. Ternyata di belakang rumah itu kan ada kayak kebun itu. Di situ ternyata rada lumayan angker. Dan cita-cita dari warga juga makam yang Mbah Bulu itu cukup angker juga. Nah yang jadi pertanyaan itu kan ada sosok perempuan yang lewat, yang setelah kejadian itu pergi, kemudian disusul sama harimau putih gitu. Nah, ternyata juga katanya sih masih yang bantu itu malah harimau putihnya itu untuk ngusir makhluk yang perempuan itu gitu. Oh, berarti ini yang mengganggu ini sosok perempuan itu ya? Iya, yang ganggu itu sosok perempuan itu. Dan banyak katanya kejadian di rumah itu. Jadi biasanya kejadian itu menjelang maghrib dan setelah maghrib malam lah ya, malam. Jadi ada laki-laki yang KKN di situ tuh mandi. Kemudian yang ini lagi nih, tokonya ini lagi itu di kamar. Nah pada saat setelah mandi, dia itu melihat Eni di depan pintu. Jadi kamar mandi, jadi ruangan lebar, kemudian ada pintu. Nah kamar mandinya itu di belakang, kemudian dapur itu. Nah di situ tuh melihat kakinya Eni di situ. Nah setelah dilihat ternyata nggak ada kakinya. Ini cuman setelah kan mungkin lagi pakai baju atau apa ya, melihat sebentar terus tidak ada. Kemudian setelah konfirmasi di Eni itu, dari mulai dia masuk kamar belum pernah keluar.
Itu memang udah pasti kakinya Eni itu apa, ada tandanya itu Ya kakinya kan orang kan kadang melihat, orang kan nggak harus langsung vulgar ya, kadang ada apa namanya, sekelebatan kan mirip gitu loh, kelihatan lah, pokoknya kelihatan itu bahwa itu lain adalah sendiri lah, kakinya Eni lain ya. sendiri. Tuh. Dan ada lagi yang pernah cowok ini pulang dari, dia pulang ke rumah kemudian balik lagi ke situ, ada sosok cewek yang apa namanya, jemur, tapi malam-malam jemur baju kan di rumah, terus sebelahnya ada rumah, di situ ada katanya pulang terus ada sosok cewek yang lagi jemurin baju itu. Nah ternyata setelah di paginya itu tanya ke warga, di situ nggak ada cewek, Rumah itu kosong. rumah Apa? itu ada orangnya, Orang. cuman nggak ada cewek mudanya gitu loh. Hanya suami istri di situ. Itu banyak kejadian aneh di kosan itu, dan itu tuh angker itu, kosan angker. Ya, lah yang itu yang cewek lagi jemur itu memang kelihatannya perempuan normal. Perempuan normal, Enggak, kakinya enggak ngambang gitu. enggak, normal, perempuan normal. Cuman setelah sini nggak ada cewek mas, ini cuman orang tua. Di tempat itu ada berapa rumah mas? Apa memang... Jadi rumahnya itu deretan itu loh, deretan rumah, terus depannya itu sawah, kemudian belakangnya itu kebun Lah itu diceritakan nggak mas Guntur pas si Eni ini sama suaminya kan kayak orang berkelahi, itu seperti apa? Kalau informasi teman-teman ya sama-sama kayak berteriak, dua orang itu kayak berteriak. Nah kalau setelah dikonfirmasi memang suaminya lagi menyembuhkan itu, dan itu kan memang berlangsung cukup lama ya, hampir setengah jam di kamar itu. Ya itu kayak sini teriak sini teriak gitu, kayak orang berantem beneran itu. itu cerita kayak di desa Kepunduan. Dan sampai saat ini pun makam Mbah Punduh ini kan masih terbilang keramat ya, masih banyak orang, bahkan warga kadang juga mengadakan haul di situ. Oke, Mas Guntur Sakti, terima kasih sudah berbagi kisah medeni di sini. Oke. Kayaknya Mas Guntur Sakti ini punya banyak kisah medeni ya, nanti kapan lagi cerita lagi. Iya siap. Gojek masih ya? Oh masih. Ini lagi tetap. Ya. Oke. Sedulur Nomad, demikian tadi kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Guntur Sakti. Bagi sedulur Nomad yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sekian Nomad kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.